Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi teman-teman Udin dan Prima. Selamat pagi Pak Di. Semoga hari ini kita berikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam pencapaian target di bulan ini. Oke, sebelum saya pembahasan terkait ini, komitmen saya akan menyampaikan komitmen saya sendiri di minggu kemarin untuk Fortnite minggu ini. Yang pasti komitmen saya di minggu kemarin atau minggu lalu itu adalah speed up atau push remaining sales, di mana target ROFO saya untuk bulan ini 2,9. Secara pencapaian saya masih 37%, atau secara sales, secara value-nya 1,1, dan secara gap saya masih 1,8. Mungkin kemarin ada kendala yang mungkin ini kan masih di passing di 3, dan mungkin saya pasti mengoptimalkan SPO atau ini stok yang mendekati OS atau yang stok yang OS saya segera SPO kan. Yaitu kemarin sebagian stok sudah masuk, lah mungkin saya selesaikan ARO di kalian yang bermasalah, yang udah jadi tempo, dan eksekusi promo yang berjalan baik prinsipal serta maksimalkan distribusi dan productivity. Sedangkan untuk distribusi sendiri, di mana untuk baseline saya di tahun kemarin itu 655, secara aktual year to date di week 3 ini, di week ini itu adalah 93%, atau masih ada gap 16 outlet yang belum transaksi tahun ini. Sedangkan untuk OA itu 95%, ada gap 29 outlet. Sedangkan untuk MOT alhamdulillah untuk MOT saya 106%, dan itu saya push untuk grup 15%. Sedangkan untuk productivity, terutama work program appropriate 5 prinsipal, ada UT targetnya 10, untuk Quaker targetnya 5, untuk KK, UBI, dan HCP targetnya 4. Secara pencapaian masih 14%. Mungkin saya akan melakukan tandem ya dengan kalian. Saya lebih memaksimalkan tandem, minimal per SR itu 2, dalam 1 bulan saya harus 8 kali. Dan untuk EC secara global kita target 15 ya, secara year-to-date-nya kita masih 66%, atau secara average aktual kita masih 10. Jadi ini yang perlu kita perbaiki. Oke, sebelum saya akan lanjut komitmen saya minggu depan, mungkin saya akan menanyakan beberapa komitmen kalian di minggu lalu sekalian komitmen di minggu ini. Mungkin saya awali dulu dari saudara Prima. Silakan Prima. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Beri ya. Saya akan menyampaikan komitmen saya di minggu kemarin Pak. Hasilnya untuk minggu ini secara target ROFO saya di 34. Kemudian untuk achievement saya pada hari ini 168, ada gap ya, sekitar 166. Itu pencapaian saya masih 40%. Nah, itu gap paling tinggi di prinsipal mana bro? Untuk gap paling tinggi di sini saya ada di MB Pak. MB mu gapnya berapa itu? MB saya gap sekitar 72. Kendalanya ya mungkin kemarin ada stok yang belum terpenuhi, terus kemudian beberapa outlet sudah on hand cuma belum bisa input PO karena uji. Oke, terus yang kedua prinsip apa itu? Nah, untuk yang kedua ini ada di 30 di Mars juga masih sedikit Pak. Samyang ya? Samyang Mars. Samyangmu gapnya berapa itu? Tinggi loh. Untuk Samyang gap saya di 35 juta. Oh, tinggi loh tuh. Mungkin ini terkait juga stok di outlet perlu saya push juga untuk minggu ini. Terus kemudian beberapa SKI juga ada yang sempat kosong kemarin. Kalau boleh tahu SKI-nya apa itu yang kosong, biar saya nanti bikin SPO. Kemarin yang beberapa yang kosong itu kayak yang kargo terus ekstrim gitu Pak.
Jadi nanti di note, nanti di share ke saya stok yang mendekati OS atau OS. Saran saya mendekati OS ya, jadi mendekati OS itu segera diinfo ke saya. Nah mungkin pun saya akan cross check juga, cuma kalian lebih proaktif juga gitu loh, masih insight ke saya, jadi paling tidak saya itu terbantu dan mungkin itu memang tanggung jawab saya gitu terkait kebutuhan stok ya. Cuma paling tidak kalian ada peran proaktifnya, tadi ini stoknya mendekati OS Pak, saran saya ya tolong dibantu SPO atau removal gitu ya. Oke, selain yang lain untuk yang prinsip lainmu? prinsip lain ya ini yang saya kira yang emas ini Pak. Enggak ya. Nah, kamu tahu nggak berapa persen prinsip harus achievement target? Ada 5 prinsip Pak. Enggak, minimal berapa persen yang harus capai target minimal prinsipal? 5 prinsip harus capai target. Yang saya revisi ya bukan 5 tapi minimal 60 prinsipal. 60 prinsipal, 60 prinsipal dari total prinsipal. Jadi contohnya prinsipalmu MBA itu ada 16, berarti kalau 60%-nya itu 16 kalikan 60, itu kamu harus 60% itu 90 prinsipal harus achieve target ya, bukan 5 ya. 5 itu bukan, itu EC kalau 5 ya. Nah ini pertanyaan saya, ini ada GMB yang belum transaksi, kenapa ya Bro? Ini GMB belum ada omsetnya loh, GMB ya. GMB ya Pak, saya awam GMB ya, GMB belum ya, jadi ini belum ada sisnya. Ini jujur ini cara achievement robomu yang achievement hanya UGI ya, UGI doang, yang lainnya masih merah ya. Tolong segera, ini masih sisa waktu segera dimaksimalkan. Contoh, nah kamu bisa kalau 60 prinsipal, contohnya kopi kenangan segera kamu tutup jadi 2,2 ya. Terus ini neon 2,2, terus Quaker 2,1, minimal 10 prinsipal lah. Tadi saya berharap kalau MTI itu memang harus capai target gitu loh ya. Saya bukan ngomong 60, tapi 60 itu saya kembali mungkin di all saya ya, tapi saya berharap, saya minta total target ke bawah ini bisa achievement, karena MBA ini adalah bisnis terus bisnis kayak prinsipal. Jadi jangan sampai prinsip ini komplit terkait terkait dia tidak achieve ya, karena di sini dia investasi. Jangan sampai mereka sudah ngeluarin budget biaya besar tapi pencapaiannya dia nggak achieve, ada kan komplit gitu ya. Jadi saya minta tolong MBA ini saya tidak mengacu 60%, tapi saya mengacu total ke bawah ya. Dan tolong di reminder ini outletmu atau prinsipnya belum transaksi, terutama GMG yang lagi disorot ya. Nah, terus Pringles ini juga dikejar terus bisnisnya karena ini prinsipal baru sama Kelop. Terus untuk emas, oke, kalau jadi ini saya terus untuk komitmen sekalian gimana Bro? Komitmen untuk MPI? Komitmen saya di minggu depan ya, saya akan terus saya akan push outlet yang belum transaksi, kemudian prinsipal yang gapnya mendekati itu Pak, akan saya kejar. Oke ya, saran saya bukan saran saya oke itu adalah secara general, tapi secara spesifik minta tolong listing sudah di approve segera dieksekusikan ya. Karena kalau kamu ingin menaikkan sales itu ada dengan cara apa? Melengkapi SKU dan mentransaksikan SKU repeat itu sih. Jadi lah itu dengan cara apa? Nah kita harus tahu SKU mana aja yang belum transaksi, yaitu dengan metode checklist ya. Jadi kita itu ibaratnya kamu tuh per hari kunjungan paling 5 outlet 6 outlet ya, paling nggak ada waktu lah untuk melakukan namanya BCP. Tahu kan BCP Pri? Tahu. Apa itu BCP? Itu prosedur Urutannya salam, terus kemudian cek stok, masuk desk, terus kemudian list stok-stok yang kosong ya, belum. Nah, jadi saya ini ya kembali. BCP itu adalah basic prosedur ya. Basic prosedur itu yang pertama adalah kalau opening, oke, salam ya. Kedua, yang kita melakukan namanya ini
apa coverage ya. Jadi coverage itu distribusi. Kita cek stok itu ada namanya merchandising. Terus ketiga kita melakukan collection. Terus kita ada presentasi promosi ya. Terus ada namanya administrasi ya, administrasi. Terus ada namanya closing, sebelum closing ada kita activity market intelligence ya. Kita memberikan informasi terkait produk kompetitor atau promo kompetitor. Yang terakhir baru closing ya. Jadi BCP selalu bina, jangan sampai kita salah ngomong. Karena itu basic prosedur kalian, jangan sampai kita basic aja nggak tahu ya. Enggak, kita udah masuk urutannya kalau opening, terus cek stok, terus kita melakukan namanya ini collection, terus kita melakukan namanya saran order atau kita presentasi, kita melakukan namanya administrasi, terus kita juga melakukan activity market intelligence, terakhir kita closing ya. Dari itu tuh luas gitu ya. Jadi kita kalau opening salah membuka ya kerja siapa, halo Pak gimana kabarnya ya, paling tidak kita memperkenalkan diri, memperkenalkan nama, paling tidak kita jual diri dulu lah. Nah setelah itu baru kita namakan namanya cek stok ya. Kita cek stok itu ya bisa melakukan namanya merchandising, karena itu bisa meningkatkan sales dan meminimalkan return. Cek stok itu melakukan ya display merchandising itu ya, ada supaya produk itu bisa terlihat, tertata, jangan sampai produk itu dibutuhkan nggak dikeluarkan terus akhirnya jadi isu expired. Oke lanjut Prim, ini detail kamu yang lain distribusi. Untuk distribusi saya secara target untuk NOT numerik dulu. Untuk numerik saya di 51 Pak. Oke. Sampai saat ini masih average di 3. Bukan average ya, nih sini untuk numerik 51, terus kemudian pencapaian saat ini 50. Jadi kalau kita ngomongnya pelan-pelan dari depan urutan. Dan untuk distribusi saya itu ada 3, numerik, OA, NOT. Gimana untuk numerik? Langsung aja. Numerik saya masih cuman saya 98%, ada gap 1 outlet. Ya, 1 outlet itu outlet mana kan gitu. Terus kedua untuk OA saya itu alhamdulillah sudah 104% Pak, sudah achievement 104%. Namun secara MOT ya, MOT target saya 38, secara aktual 33, ada gap 5 outlet yang belum transaksi Pak. Baru kamu langsung ngomong komitmen saya kulit minggu ini segera saya transaksikan Pak. Minimal kamu sebutkan outletnya itu 5 itu apa aja, di sini sudah jelas ada 5 outlet ini Pak. Nah itu nanti saya bisa lebih Pak dari 5 outlet, karena ada 16 outlet ini bulan ini masih belum transaksi Pak. Jadi saya rasa untuk MOT saya akan over di angka 125% gitu ya. Jadi kita ngomongnya berurutan, jadi jangan sampai loncat-loncat. Oke langsung ke ini productivity. Nah, untuk EC saya itu target di 15. Secara target di 5 Pak EC. Ya jangan sampai, makanya kita harus tahu TPE ya, jangan asal pun. Nanti kalau salah pun ya bisa kira nanti saya nggak free. Ingat targetnya itu 5, terus 1 bulan kamu tuh harus berapa TP supaya saya di 120 DM Pak untuk mencapai EC 5. ada mungkin kalau saya ada penyampaian itu jangan sampai DM, kita buat penjualan ya. BDP itu jangan ngomong DM. Nah itu 120, itu kalau 120 itu berapa hari kerja? 24. Perhitungannya 120 DM terus dibagi 24. Perhitungannya itu 5 dikalikan hari kerja. Contohnya kalau hari kerjanya itu 25, berarti kami hitungannya kan ini 5 dikalikan 25 ya, jadi 125 PP supaya kamu bisa mencapai IC-mu 5 Iya Pak.
Nah, terus untuk item. Nah, untuk item saya di 12, target saya untuk aktualnya 15 Pak. Oke, jadi kita angka ini sebenarnya semua orang bisa narik, cuma paling tidak kita harus tahu angka ini dari mana sih dasarnya, ya. Jadi kalau angka ini enak kita tinggal baca, tapi kalau kamu tanya ini Prim, angka 5 ini dari mana, kan gitu, ya. Kalian harus tahu asalnya angka 5 ini dari mana, gitu loh. Kalau cuma nyebut angka 5 itu semuanya bisa, gitu loh. Bukan cuma membaca, tapi paling tidak kita tahu asal usulnya angka 5. Terus supaya kita bisa mencapai target itu harus butuh berapa sih penjualan gitu, ya gitu kan. Jadi jangan sampai kita hanya bisa membaca tapi nggak ngerti sih dua itu apa, kan gitu ya. Paling tidak kita tahu gitu loh, yang kita baca, yang kita sampaikan. Oh, Prima ngomong angka 5 itu dari EC-nya dia, karena supaya dia bisa dapat 5 dia harus transaksi atau penjualannya itu 5 dikalikan hari kerja itu ya. Sedangkan tuh item targetnya 12 itu bon penjual total, total BP, total item kan ada itu nanti, total itemnya dia dibagi dengan total BP atau 12 atau cara penjelasannya item itu didapatkan bukan kuantiti tapi per SKU, ya, per SKU. Jadi per SKU contohnya toko Matra, transaksi Kartika, chip, Colgate, Kartika ada 3 SKU, Colgate-nya bisa 2, berarti Matra itu transaksinya 5 SKU. Ya, itu total item, tapi nanti dibagi dengan total BP. Nah, oke, jadi mungkin saya ini ya Bro, saya koreksi terkait komitmenmu di minggu kemarin sama komitmen minggu depan. Khususnya di MT saya minta tolong yang kemarin di FBR listing segera ditransaksikan, karena ini terus outlet yang belum transaksi saya tidak melihat yang demo 5, tapi saya melihat ini ya, karena ini kamu MPI Pareto, jadi mau nggak wajib transaksi ya, karena ini karena ini outlet MPE dan outlet GTPL ya, tuh segera ditransaksikan. Nah, tolong yang by prinsip yang belum transaksi jangan sampai bulan ini nggak transaksi ya Mas. DMB ini belum ada omsetnya sama sekali, daripada nanti jadi bahan ya. Saya Indonesia ini belum transaksi, kenapa kan tuh nanti ini persepsinya dikira kita nggak menawarkan, nggak maksimal proses kerja kita. Ya, terus minta tolong benar-benar banyak belajar terkait masalah dasar ya, modul itu dipelajari lagi biar kamu jangan sampai kerja tapi arah ganti banyak ya. Benar-benar diperbaiki dasarnya dulu, karena kamu dasarnya masih pencolotan, masih ini jadi belum clear saya gitu ya. Otomatis ini merambah ke sini nggak akan clear gitu loh, karena dasarnya belum clear itu. Nah, tolong jangan sampai nanti di season selanjutnya masih seperti ini. Oke, slide itu silakan lanjut ke Budi. Ya Pak, terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil dari komitmen saya di minggu lalu. Mungkin bisa saya awali dari sel saya Pak. Oke. Untuk sel saya di minggu lalu itu di ROFO angkanya 685. Secara net sales saya masih 129. Secara achievement masih 19% Pak. Jadi secara gap yang harus saya kejar 555, ini masih banyak Pak. Di sini itu kontribusi dari prinsipal apa ya di gap yang paling tinggi? Untuk gap yang paling tinggi itu ada di prinsipal emas Pak. Emas? Iya betul. Ya, emas itu di outlet mana ya? Untuk emas mungkin di outlet CV Hani nanti bisa, harapan saya bisa mengontribusi lebih banyak lagi di minggu ini. Dengan cara apa nanti kamu bisa mendapatkan komitmen CV Hani itu? Saya mungkin mencoba untuk mengirimkan stok yang ada di DC kepada CV Hani dan menyampaikan program yang berjalan. Semoga bisa open PO di week 3. Oke, nah jadi untuk yang memang kontribusi paling besar ada di emas, di mana emasmu sendiri adalah gapnya 490 gitu ya. Nah itu emang terkait dari outlet SPT
itu di auto CPA di CPA. Nah, saya berharap ini kan setiap hari Selasa selalu minta stok, ya mungkin dari saya pasti akan bantu share stok, mungkin si Ibin tinggal pula kembali ya, mungkin tetap BCP di CPA ini dilakukan, biarpun tetap BCP itu yang melakukan merchandising, display, ya, inventasi, pemasangan PLSM yang sudah tersedia dari festival. Jadi hal tidak perhatian dari Ibin ini secara BCP maupun secara sales distribusi itu berjalan secara maksimal. Ya, terus yang lainnya untuk komitmen saya di minggu depan secara sales, mungkin saya akan mengejar sales yang mendekati dan tidak terlalu besar, semoga bisa capai di minimal berapa sih? Di 10 prinsipal Pak, kita minimal berapa persen minimal 60%. Total prinsipal berapa? Ada 16 ya, berarti ini ya tinggal 10 ya. Iya, minimal di 10 prinsipal bisa achieve 100%. Oke, saya berharap sih kita nggak harus 60 ya, kesannya kita hanya terpacu ke 60, 10, tapi itu minimal, standar minimal. Alangkah baiknya kalau kita bisa achieve 100%, karena apa? Kita kalau kalian tidak karena kita mengajunya total ke bawah ya, target total ke bawah. Kalau 60% ini kalian otomatis KPI-nya nggak dapat gitu ya. Emang itu semacam ibaratnya kita ada sisi secara total kita nggak hit, tapi minimal 60% masuk, secara kita masuk dalam arti kita kalah tapi nggak telah gitu loh. Tapi kita kalau kalian misalnya untuk meraih pencapaian secara ini insentif, otomatis kita mengajunya total ke bawah gitu ya. Jadi 60% itu adalah istilahnya apa, kita kalah tapi nggak telah. Tapi saya tidak harus minimal 60%, itu standarnya minimal 60% di komben ya. Oke ya, jadi minta tolong prinsip yang belum transaksi, yang gapnya tidak terlalu tinggi pun ini saya harap bisa close. Dan mungkin ada beberapa prinsipal kayak emas ini nanti bisa saya sendiri yang coba bantu, baik mungkin outlet SPP, mungkin dimaksimalkan di outlet yang PL dan DS ya. Baik. Dan terutama untuk prinsipal benar-benar ditransaksikan. Terus istilahnya yang kemarin kayak Emina segera diselesaikan, terus Ringlas, terus ini lagi nih, terus kayak emas segera benar-benar dinasti, karena emas ada ininya ya, insentifnya ya, jadi benar-benar dilakukan, benar-benar dikejar ya. Oke, lanjut ke distribusi mungkin. Iya, saya akan menyampaikan yang kedua, distribusi saya Pak di minggu yang lalu. Untuk target numerik itu 370, secara achievement saya masih 94 dan masih ada gap di 23 toko yang belum transaksi di tahun ini. Kemungkinan tahun ini plus ya Bina? Saya maksimalkan Pak. Untuk target OA saya di angka 310, secara achievement saya 94% dan masih ada gap 19 outlet yang belum transaksi. Untuk target MOT saya di angka 158, secara achievement saya 80% dan masih ada gap 32 toko yang harus saya kejar di minggu depan atau sisa hari kerja ke depan. Oke, berarti paham ya punya terkait tentang distribusinya ada berapa sih? Ada numerik, ada 3 ya? Iya, ada 3 numerik, OA sama MOT. Kalau boleh, ini flashback aja. Numerik itu apa sih pengertiannya ini? Untuk numerik itu outlet atau toko yang transaksi dalam 1 tahun ini. Oke, terus kalau OA? Untuk OA adalah outlet aktif di tahun sistem berjalan. OA itu adalah outlet yang transaksi selama 4 bulan terakhir. Ya, jadi 4 bulan. OA itu perhitungan 4 bulan. 4 bulan dari mana di cara perhitungannya? Dari bulan mundur ya, mundur dari bulan ini mundur ke belakang. Nah, jadi contohnya sekarang bulan ini tinggal hitung aja 10, 9, 8 gitu. Jadi kalau ada pertanyaan OA itu adalah update target selama 4 bulan. Kalau MOT pasti tahu ya, apa di MOT?
untuk MOT adalah outlet yang bertransaksi di bulan ini, Pak. Jadi kalau lebih detailnya, lebih spesifiknya, jadi adalah monthly order transaksi Pak, yang transaksi dalam 1 bulan, itu namanya MOT ya. Jadi kalian harus tahu kan bedanya MOT sama EC ya. Kalau EC itu, kalau MOT itu kamu transaksikan dalam 1 bulan. Contohnya toko Matra mau transaksikan bulan ini 10 kali, MOT-nya berapa? Cuma 1 kali itu ya. Tapi mau transaksikan 10 kali, EC-nya 10 ya, dengan hari yang berbeda. Itu perbedaannya MOT sama EC. Nah, maksud, tapi kalau EC mau transaksikan dalam 1 bulan tuh sampai 16 kali, EC-nya 16 ya. Jadi tahu ya perbedaannya MOT sama EC. Jadi ini saya koreksi secara numerik Udin ada gap 23. Saya yakin outlet 23 ini pasti bisa close di akhir tahun ini, karena Udin ada rekomendasi outlet dari ya mungkin yang belum transaksi outletnya sendiri di tahun 2024, yaitu segera dinapakilah, didatangi lagi, dipilih lagi ya, dengan upaya usaha yang benar-benar ini membuat outlet lebih yakin, karena kita kemarin belum ada prinsipal yang merekomendasi. Mungkin sekarang ada S Rumang untuk buat distribusi ya, mungkin ada Pringlas kan gitu, ada Yupi. Terus kalau kita juga ada rekomendasi outletnya DND ya. DND ini bisa ditransaksikan produk kombin, minimal paling mudah, paling fast moving, paling gampang Yupi, karena Yupi ini dijual di outlet manapun pasti insya Allah akan progres ya, gitu. Terus ketiganya mungkin outlet Uno lah. Outlet Uno saran saya nggak usah jauh-jauh ya, mungkin yang terdekat dulu dengan cabang, karena nanti kita monitornya, kita ngawalnya itu lebih enak ya, karena kita memastikan. Nah, kita simpel aja cari outlet Uno itu ya nggak jauh-jauh lah, mungkin yang berpotensi produk kita bisa kayak kopi kenangan, bisa kesasarannya ke warung Madura, karena di situ dealer, showbiz gitu loh ya. Jadi kita beneran simpel, mau transaksikan ke pet shop nggak bisa gitu loh, tinggal bawa produk pet ya gitu. Jadi kita sebenarnya nggak ada yang susah gitu loh ya. Jadi kalian nggak perlu sampai cari outlet umum yang jauh-jauh, ngapain gitu loh ya. Kita yang terdekat dulu, pada dirampingkan dulu, baru kalau sudah dapat toko yang terdekat dengan cabang kita baru melebar. Ilmunya obat nyamuk ya, semakin mendekat semakin melebar. Oke, langsung ke productivity. Untuk productivity saya yang selanjutnya, secara EC saya target per day adalah 15. Secara achievement saya masih di angka 9, di 61%, Pak. Jadi masih ada gap yang harus saya kejar. Ya, ini minta tolong ya, kita bukan hanya kata-kata atau monomon, tapi memang kita harus pembuktian, paling tidak ada progres. Jadi kalau itu ini memang sejak dalam sejarah maksudnya dalam ini saya belum bisa menunjukkan, cuma ya sebenarnya ini sebenarnya simple. Kalau kita punya satu outlet minimal 5 prinsipal ya, 5 prinsipal itu jadi ada yang berbeda ya, yang terpisah prinsipal. Sebenarnya kita butuh 3 outlet aja udah 15 izin gitu loh, nggak harus 20 gitu loh ya. Contohnya orang itu bajunya 500, orang itu transaksi Yupi, sayang gitu kalau dia cuma transaksi Yupi. Mungkin bisa ditawarin prinsipal lain gitu ya. Ini kan 3, 5 toko aja, 5 outlet aja udah jadi izinnya 15, harus 20 gitu ya. Jadi sebenarnya karena gini loh, Yupi itu adalah bonus dari outlet, orderan dari toko ya. Pasti kan kamu kesana pasti memang sebagian ada 10% lah kita push lah, tapi 90% itu pasti orang tuh repeat gitu, saya yakin ya. Nah, tapi yang tugas kalian yang benar-benar kita yang dilihat sama manajemen adalah prinsip-prinsipal, memang yang prinsip-prinsipal yang notabene agak slow lah. Makanya dengan adanya jalan ini kita rasa sih minta tolong didistribusikan gitu loh. Makanya kita rasa menggunakan kalian ini supaya prinsip-prinsip yang
versinya kita slow dengan adanya kalian itu bisa pas gitu loh ya. Kalau Yupi mungkin ya bukan saya itu meragukan kemampuan kalian pasti kalian lebih jago lah karena kalian lebih lama kalian daripada saya untuk bisa pencoba. Saya yakin pasti kalian bisa gitu loh. Karena nanti mindset mana Yupi kan rigid pasti gitu loh. Kalau Yupi ibaratnya bahasanya apa sales itu pasti bisa kan gitu ya. Tapi dengan adanya kalian ini yang ditunjuk mewakili, namanya kan representatif, mewakili dari bicara saya, mewakili saya, mewakili Pak Ferry, mewakili Pak Koti atau mewakili Aeng. Nah, mewakili manajemen bicara saya itu minta tolong kalian supaya ini tolong didistribusikan. Makanya kalian itu dibekali dengan fasilitas motor, bensin maupun klaim. Tujuannya ini bisa transaksi. Tidak rasa itu sudah memberikan target yang mulu-mulu tapi sesuai dengan baseline gitu ya. Jadi kalian lebih maksudnya cara pola pikir lebih dewasa, lebih apa ya, kita rasa ini lebih sportif ya, dalam arti foreplay lah ya, ibaratnya nggak ngawur, nggak asal masih target itu kan target sudah nggak bisa karena ini udah mengikat ya. Terus untuk ini Din terakhir kita produktif lah ini Ya, saya akan program menyampaikan tahun Yupi update saya di minggu yang lalu sampai sekarang. Nah itu sebelum kamu ngomong pencapaianmu, aktualmu, nah kamu tahu nggak upload itu apa Din? Upload itu prinsipal fokus Pak, ada 5. Untuk Yupi itu target kita 10. Untuk Quaker itu target kita 5, kopi kenangan kita 4, ACP 4, dan Rugi juga 4. Oke, jadi Dan kalau secara achievement saya masih sangat jauh dari target Pak. oke. Jadi kita kalau ngomong WIP kita upload Pak untuk work program upload 2025 itu ada 5 prinsipal. 5 prinsipal ini yang pertama dari atas dulu ya, itu dengan target 10, Quaker dengan target 5. Nah, untuk kakak, ACP, dan Rugi jadi langsung kita sampaikan karena targetnya sama 4 ya. Jadi kita ngomongnya itu meringkas tapi jelas, jadi kita nggak satu-satu karena ini kan targetnya kan sama. Jadi kita singkat target yang paling tinggi, kedua ya. Jadi kita ngomongnya nanti sebagai audien dengarnya kan enak gitu loh ya. Jadi kenapa satu-satu gitu ya. Jadi ya mungkin saya pun ya mulai banyak belajar, jadi harus berstruktur secara sistematis. Jadi kita ngomong itu sesuai jalur. Program Pak untuk tahun ini untuk WP approach atau bukan, tapi kita ngomong work program approach ya tahun 2025 untuk di outlet saya Pak, dimana untuk prinsipnya ada 5 Pak, Rugi, Quaker, kenangan, ACP, dan Rugi. Oke, untuk WP approach ini benar-benar dimaksimal karena ini program penggantinya Avatar ya. Jadi ini hanya di benar-benar dimaksimal karena ini ada nilai insentifnya. Oke ya. Oke, untuk komitmen kalian saya note. Jadi yang saya refresh lagi ya, untuk prima komitmennya di MDI itu harus 100% tanpa mengacu ke minimal 60%, itu standar minimal, tapi syarat tetap tolong dikejar total ke bawah. Dan tolong prinsipnya belum transaksi sudah transaksikan ya print. Itu yang pertama. Kedua, listingmu yang sudah diterus segera ditransaksikan, jangan sampai jadi isu pertanyaan lagi dari Yahoo. Terus ketiganya, outlet-outlet yang belum transaksi di bulan ini segera ditransaksikan ya. Terus program-program yang sedang berjalan terutama Pringles segera diimplementasikan karena lebih banyak di outletmu ya. Ya. Jadi Pringles ini segera diimplementasikan 2+1 yang paling tidak minimal random check. Lah mungkin output yang GT, pertanyaan yang udah oke bagus, tapi gimana kalau GT kan saya kunjungannya 1 bulan sekali. Dan minta tolong pada saat eksekusi kita bisa membuatkan POV dan kita titipkan aja ke ownernya gitu. Pada saat dikirim minta tolong disuruh display dan foto ya, hanya sekedar foto ya. Paling tidak kita sudah kita sudah mengeksekusi programnya by prinsipal dengan maksimal gitu. Dengan cara apa? Usaha kita gitu, upaya. Ya 3 rasa itu nggak nyampe target nggak apa-apa, tapi
tiga raksa itu akan melihat prosesnya gitu loh, kalian sudah melakukan belum gitu, sudah call atau belum. Nah, makanya kuncinya kita bisa ajukan target adalah call 100% dan eksekusi secara excellent. Toko nggak order didatangin, tujuannya apa ya pasti tujuannya bukan mendapatkan order, tapi tujuannya itu memperkenalkan diri kalian biar toko ini semakin dekat dengan kalian. Kalau sesuatu yang dekat itu insya Allah akan lebih mudah gitu loh. Jadi paling tidak smart head worker kita menjadi smart worker, tahu kan, kerja keras kita menjadi kerja keras gitu loh. Paling tidak kalian bisa melanjutkan, paling tidak bisa ada peningkatan secara karir, paling tidak kalian tidak hanya duduk di bangku bagus sih, paling tidak kalian juga sebagai mentor seperti saya, karena saya pun juga mantan seorang sis ya, tapi saya tetap belajar dan belajar. Kuncinya itu kita fokus saja, kita waktunya kerja ya, selesai kerja kalian bahas di luar pekerjaan monggo ya. Jadi karena apa, tujuan kita ya kembali lagi motivation. Jadi motivation kita baik itu internal ya, kita nyampe target, agar cara motivasi eksternal kita adalah kembali lagi untuk orang kita cintai ya. Bangga orang-orang kita cintai kalau kita itu bisa memberikan reward, memberikan penghargaan, memberikan sesuatu yang pencapaian, yaitu kasih kalian sama aja memberikan berkah ya, bisa menganggap doa-doa dari orang kalian cinta itu lebih apa gitu ya gitu loh. Jadi kita memang kerja harus cintakan kerjakan yang kamu cintai dan kita yang mengerjakan ya. Itu aja dari saya. Oke, termasuk ini jangan lupa terkait masalah ini, cuaca lagi ekstrim atau jadi kalian harus bisa menjaga kondisi tubuh, perbanyak minum air putih, vitamin supaya kalian tidak sakit ya. Kalau sakit nanti yang harus di keluarga kalian juga gitu ya. Kita harus benar-benar harus menjaga kesehatan dan safety riding, hati-hati berkendara di jalan. Jangan lupa cek dulu tekanan ban bakar. Saran saya kalau ban bakar itu bensin mending kita ngisinya di sore hari, karena kita kalau pagi nanti malah makan waktu antri. Tapi kalau kita waktu pulang atau sore kalian tidak, kalian sudah besok paginya sudah prepare, tidak mengganggu rute kalian gitu ya. Oke, dari saya itu aja. Saya akhiri dan terima kasih atas waktu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.